Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk kalian semua. Terima kasih untuk waktunya telah hadir di online course pada malam hari ini. Sebelumnya, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak? Nggak ada di sini. Ada suaranya nggak? Nggak ada speaker. Nggak ada speaker. Oh iya, untuk perkenalannya dimulai dari Nurul aja kali ya. Silahkan Nurul, perkenalkan nama, kelas, dan kenapa ikut online course pada malam hari ini. Halo Nurul. Salam kenal juga Nurul. Oh, karena tugas ya, deadline. Ya, karena deadline-nya besok ya. Iya. Selanjutnya Eva. Eva mungkin bisa perkenalan Eva. Lihat nih. Oh, Eva ada terkendala sinyal ya. Ini ada lagi apa lagi? Eva bisa perkenalkan? Oh, ada Faragita. Ya, halo Faragita. Ya, Eva. Ya. Ya, Ya, halo. Kedengeran nggak? Kenal. Kedengeran nggak? Kedengeran. Perkenalkan, nama saya Panopiani. nama saya Panopiasan, pendidikan luar sekolah. Halo Eva. Hai. Oh, halo Kakak Hai. Lisa. Salam kenal semuanya. Selanjutnya ada Sonia. Sonia bisa perkenalkan Sonia? Halo semuanya, assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Sonia Ramadini. Iya. Saya Sonia Ramadini, saya dari jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Angkatan 2015. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya yang terakhir, Sama. Dian Handayani. Boleh diperkenalkan? Itu Evan. Halo Dian Handayani. Dari mana nih? Oh iya, dari Bogor. Dian Handayani dari Bogor ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kali ya. Apa nih, maaf ya, nggak ada suara sama webcamnya. Oh iya, nggak apa-apa, dimaklum kok. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan online course itu mengenai Total Change Management. Ada yang tahu nggak Total Change Management itu apa? Mungkin ya jawabnya bisa di chat di sebelah kanan sini, di sebelah kanan layar ya. Atau mungkin bisa di on-in recordnya. Nggak tahu kata Faragita. Total berarti seluruh, change merubah, manajemen mengatur. Jadi mengatur perubahan secara total. Enggak. Menurut aku gitu. Ya Sonia silakan dilanjutkan. Sudah? Oke, kita Udah gitu doang. Oke, gitu. Sonia, terima kasih. Kita ke slide selanjutnya ya.
Nah, nih, apa sih perubahan manajemen tuh? Ada yang tahu perubahan manajemen? Oke, nggak ada. Nggak ada yang jawab. Jadi, saya jelasin ya. Jadi, perubahan manajemen itu adalah pendekatan terstruktur untuk transisi individu, tim, dan organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan. Jadi, perubahan manajemen itu perubahan yang terstruktur nih, terencana, mau dari individu, atau dari tim, atau bahkan dari suatu organisasi atau perusahaan itu. Jadi dia ingin merubah keadaan dia saat ini itu keadaan yang akan diinginkan di masa depan nanti. Gimana? Paham nggak? Bisa dijawab di chat sini, di sebelah kanan. Nggak ada yang jawab. Berarti paham ya? Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, kenapa sih mesti berubah? Paham, Bu? Oke, Lisa, terima kasih. Jadi kenapa sih mesti berubah? Terus jadi di dunia ini nggak ada perubahan tanpa tujuan. Jadi sesuatu berubah itu pasti memiliki tujuan kan. Jadi ada faktor-faktor perubahan, faktor-faktor yang membuat ada perubahan nih. Yaitu yang pertama itu faktor lingkungan, yaitu mau dari faktor internalnya maupun eksternalnya. Lalu ada budaya, karena budaya, sesuatu itu bisa berubah. Lalu karena ingin lebih baik lagi, karena dia ingin lebih baik lagi makanya dia berubah. Lalu karena adanya suatu perjanjian. Selanjutnya perbaikan yang terus menerus, ada kompetisi, adanya inovasi, adanya peningkatan, lalu ada strategi baru, adanya teknologi baru juga. Ini faktor-faktor yang membuat adanya perubahan tersebut. Sudah paham? Belum? Kita ke slide selanjutnya ya. Nah, ini nih perubahan yang pernah terjadi. Mungkin kalian bisa kasih tahu ya perubahan yang pernah terjadi yang dari dalam diri kalian sendiri atau dari lingkungan kalian yang kalian tahu. Bisa kalian kasih tahu ke saya gak? Ada gak? Cobain. Iya, Nurul, kenapa dulu saya kecil? Sekarang kamu masih kecil juga kok. Sekarang gedean dikit. Oke, selanjutnya. Ada lagi gak? Dulu ya, Nurul, terima kasih untuk jawabannya. Dulu saya pacaran, sekarang saya mantanan. Sekarang kamu gak dianggap kayaknya. Ya, kita lanjut ke slide tadi ya. Ya, apa Sonia? Perubahan yang pernah terjadi. Ya. Dulu saya sering bolos, tapi sekarang saya rajin. Insya Allah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Itu berarti dari dalam diri Sonia ya. Nih, kalau di slide ini nih ada perubahan yang pernah terjadi tuh dari handphone yang pernah kita gunakan. Yang handphone, kalian bisa lihat kan di layar kalian, ini handphone zaman dulu banget yang masih tebel, yang masih ada antenanya, ya kan? Dan yang perubahannya pada zaman sekarang itu handphonenya berubah jadi lebih tipis, layarnya lebih besar, lalu tidak menggunakan antena, lalu fitur-fiturnya lebih banyak. Intinya lebih bermanfaat lah, bukan hanya sekedar teleponan atau SMS-an saja kan. Bener gak saya? Ya, benar. Lalu yang kedua itu
Nah, iya benar Nurul, lebih canggih ya intinya. Betul betul. Lalu yang kedua ini, kalian tahu kan ini kereta kuda. Zaman dulu kalian masih naik kereta kuda kan. Lalu pada zaman sekarang berubah ke mobil nih, kendaraan beroda 4 yang tentunya lebih nyaman juga kan. Kalian di dalamnya bisa apa? Bisa santai, bisa tanpa kepanasan. Ya, iya delman, bisa juga dibilang delman. Intinya perubahan itu membuat perubahan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terus selanjutnya ada 5 fase perubahan nih. Ada menilai untuk perubahan, lalu yang kedua untuk mempersiapkan perubahan, setelah itu kita merencanakan perubahan, lalu menerapkan perubahan, lalu yang terakhir mempertahankan perubahan. Nah, di dalam fase menilai untuk perubahan ini, kalian harus melihat nih, menetapkan peluang yang ada, peluang yang ada pada saat itu. Jadi kalian berpikir perubahan apa nih yang bisa kalian adakan dengan adanya peluang gitu. Lalu yang kedua itu mempersiapkan perubahan. Nah, di dalam mempersiapkan perubahan ini kalian harus menyelaraskan visi dan strategi perubahan. Lalu kalian harus mengatur peran dan memprioritaskan tindakan. Lalu yang terakhir itu pengukuran. Nah, lalu ada rencana untuk perubahan nih. Dalam rencana untuk perubahan ini, kalian mengembangkan rencana ini dulu. Rencana yang kalian bikin nih, kalian kembangkan. Lalu setelah itu kalian kembangkan lagi rencana komunikasinya. Jadi bagaimana komunikasi yang bisa digunakan untuk memperkenalkan perubahan ini. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, menerapkan perubahan. Nah, dalam menerapkan perubahan ini, kalian harus ambil tindakan dan komunikasikan. Lalu ada setelah itu kenali hasilnya dari menerapkan perubahan ini. Lalu yang terakhir ada mempertahankan perubahan. Nah, di mempertahankan perubahan ini kalian melakukan evaluasi. Jadi setelah kalian mempertahankan perubahan ini, kalian melakukan evaluasi nih, apakah perubahan ini bagaimana cara memperkenalkan perubahan ini. Nah, di sini lalu ya slide selanjutnya ya. Ada pertanyaan dari Nurul, kalau perubahan ke arah negatif gimana? Nah, kalau perubahan ke arah negatif itu balik lagi ke dalam diri orangnya sendiri ya. Aja join webcam. Terima kasih Dian Handayani sudah join. Nah, jadi kalau perubahan ke arah negatif itu balik lagi ke dalam diri orang tersebut. Jadi apa yang ada di pikirannya ya, kenapa sampai harus berubah ke arah negatif. Mungkin kalau perubahan ke arah negatif itu karena faktor lingkungan kali ya. Ini ya slide yang ini kita pelajarin lagi, yaitu memperkenalkan perubahan. Nah, ini memperkenalkan perubahan ini penting banget. Kenapa? Caranya 1. Membangun kepercayaan, bersikap terbuka dan jujur. Lalu yang kedua ada buat kasus logika yang menarik untuk perubahan organisasi. Lalu yang ketiga ada cocokkan tindakan dan kata-kata. Jadi kalau apabila kalian mau melakukan perubahan, kalian harus mencocokkan nih antara tindakan kalian dengan kata-kata kalian. Jangan tindakan kalian A tapi kata-kata kalian berbeda dengan tindakan kalian. Itu tuh nggak boleh. Nanti itu bisa jadi membuat perubahan itu nggak bakal berhasil.
Lalu yang keempat adalah libatkan orang yang terkena dampak. Jadi harus melibatkan seseorang dalam melakukan perubahan agar orang tersebut dapat mendapatkan dampak dari perubahan yang kalian lakukan. Lalu yang kelima itu ada berkomunikasi dengan rasa percaya diri. Jadi apabila kalian ingin melakukan perubahan, kalian itu harus berkomunikasinya dengan rasa percaya diri nih ya. Jadi apabila kalian berkomunikasi dengan rasa percaya diri, seseorang yang berkomunikasi dengan Anda juga akan ngerasa berarti perubahan ini bagus dong buat saya, bla 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 segala macam gitu. Jadi dia orang tersebut juga akan menerima perubahan tersebut. Lalu yang terakhir itu ulangi pesan utama Anda. Nah, yang utama apa tadi? Membangun kepercayaan, bersikap terbuka dan jujur. Nah, itu yang paling penting. Lalu selanjutnya 8 steps to a successful change. Ada apa aja nih? Mungkin dari kalian ada yang tahu arti dari slide ini? Bisa di komen atau bisa bicara langsung. Mbak Lisa, Kakak Lisa. 8 step. Aku nggak tahu Bu artinya apa ya. Instruksi suara kurang kenceng ya? Maaf ya. 8 cara untuk sukses Ada yang tahu artinya? dalam Perubahan. Ya, Eva, ya terima kasih. Lalu ada lagi yang tahu? Kakak Lisa nggak tahu, yakin? Nih, kalau menurut yang saya artiin, jadi yang pertama itu establish a sense of urgency. Itu artinya membangun rasa urgensi. Lalu yang kedua itu ada create a guiding coalition. Lalu itu membuat koalisi pemandu. Lalu yang ketiga itu communicate the change vision. Mengembangkan visi. Yang ketiga itu develop a vision and strategy. Artinya itu mengembangkan visi dan strategi. Lalu yang keempat itu ada communicate the change vision. Itu artinya komunikasikan perubahan visi. Jadi yang kelima itu ada empower broad-based action. Itu memberdayakan pelatihan berbasis luas. Lalu yang keenam generate short-term wins. selalu ada yang power. Itu artinya menghasilkan kemenangan jangka pendek. Lalu yang ketujuh consolidate gains and produce more change. Itu artinya mengkonsolidasikan keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Lalu yang terakhir itu anchor new approaches in the culture. Jangkar pendekatan baru dalam budaya. Jadi apabila kalian ingin perubahan, yang lain pada main HP Bu, omelin. Tolong dikondisikan ya teman-teman. Jadi gini, apabila kalian ingin perubahan kalian sukses, kalau menurut saya ini dari ke-8 step ini tuh yang paling penting adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena dengan adanya komunikasi, kalian jadi lebih gampang nih memperkenalkan perubahan yang akan kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan itu. Nah, selain itu, kalau kalian mau melakukan perubahan itu, kalian harus melihat budaya di suatu keadaan tersebut. Karena perbedaan budaya juga bisa menjadi penghambat apabila perbedaan budaya itu bisa menjadi penghambat apabila
seseorang yang menganut budaya tersebut tidak bisa menerima dengan perubahan yang akan kita adakan. Lalu slide selanjutnya. Langkah untuk meminimalkan dampak negatif. Nah, apa nih langkah-langkahnya? Yang pertama itu ada berpikir strategis dan membuat pesan. Yang pertama itu ada berpikir strategis dan membuat pesan Anda jelas. Lalu yang kedua itu mendengarkan. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan. Lalu ada komunikasi, lalu ada menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Selanjutnya memudahkan manajer untuk berkomunikasi secara efektif. Dan yang terakhir ada mengukur hasil dan merayakan kesuksesan. Nah, maksudnya itu berpikir strategis dan membuat pesan Anda jelas. Nah, apabila kalian ingin mengadakan perubahan ini, kalian harus berpikir strategis nih dan bikin pesan yang kalian bikin ini jelas agar seseorang tersebut dapat menerima dengan gampang perubahan yang akan kalian lakukan. Lalu mendengarkan. Nah, mendengarkan ini penting ya. Jadi kalian mendengarkan masukan-masukan dari orang. Jadi kalian mendengarkan masukan-masukan dari orang lain mengenai perubahan yang akan kalian lakukan nih. Jadi orang tersebut dapat memberi masukan, mungkin sebaiknya jangan kayak gini, atau mungkin lebih baik kayak gini, seperti itu. Lalu selanjutnya ada membangun hubungan. Membangun hubungan ini juga penting sih, dan membangun hubungan ini harus memiliki komunikasi yang baik. Jadi selain kalian membangun hubungan dengan orang lain, selain kalian bisa membangun hubungan, jika kalian ingin membangun hubungan dengan yang lain, kalian juga harus berkomunikasi dengan baik. Lalu menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Nah, apabila perubahan kalian ingin berjalan dengan lancar, akan lebih baik jika kalian menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Selain itu, kalian juga harus berkomunikasi secara efektif. Nah, dengan kayak gini, perubahan dari kalian tersebut pun akan sukses. Ya. Ini ada Anissa Amelia, maaf baru gabung ya. Iya Amel, tidak apa-apa, terima kasih waktunya. Nah, nih hambatan. Nah, jadi apabila kalian ingin melakukan perubahan, pasti memiliki hambatan. Nah, apa aja sih diantaranya? Yaitu seperti rasa takut. Kalian mungkin akan merasa takut bahwa perubahan ini akan memberikan dampak yang tidak baik, atau tidak dapat diterima oleh orang lain, seperti itu. Adanya rasa marah, adanya karena kebiasaan, lalu ada subjektivitas, adanya emosi, perencanaan yang buruk. Nah, apabila kalian ingin melakukan perubahan, makanya kalian harus merencanakannya dengan sebaik mungkin ya. Berpikir negatif. Nah, lalu ada karena sikap dan karena ada budaya. Hal-hal seperti ini biasanya karena adanya kepentingan pribadi, lalu ada kesalahpahaman. Makanya nih, kesalahpahaman itu harus diatasi dengan komunikasi itu ya. Lalu ada kurangnya toleransi terhadap perubahan, lalu adanya ketidaksetujuan. Makanya kalau kalian ingin melakukan perubahan, akan lebih baik itu kalian berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin kalian tularkan, atau ingin kalian tularkan ke dalam perubahan tersebut. Oh iya, sampai sini ada yang paham nggak? Apa ada yang mau ditanyain? Suaranya kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak sih?
Tapi ini gua mah bermasalah ini. Bermasalah apa? Kedengeran. Lanjut atau ada yang mau bertanya? Lanjut, oke. Nah, kan tadi ada perlawanan kan, ada hambatan itu. Nah, cara mengatasinya nih, yaitu yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Nah, lalu ada partisipasi dan keterlibatan. Lalu adanya fasilitasi dan dukungan, manipulasi dan kooptasi negosiasi. Lalu ada paksaan. Nah, menurut saya kalau ingin melakukan perubahan, kalau memang kalian ingin adanya perubahan itu, ya cara yang benar-benar efektif itu adalah paksaan. Kenapa paksaan? Karena seseorang itu akan dituntut untuk, ya mau nggak mau dia harus berubah gitu, mau nggak mau dia harus lebih baik lagi. Jadi apabila kalian ingin melakukan perubahan, mungkin bisa digunakan cara paksaan ini. Ya, selanjutnya ada 5 activities contributing to effective change management. Nah, yaitu ada motivation change, lalu ada creating vision of change, lalu ada developing political support, ada managing the transition of change, lalu yang terakhir ada sustaining momentum. Nah, penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada, jadi yang tadi itu adalah 5 kegiatan yang berkontribusi terhadap manajemen perubahan yang efektif. Nah, yang pertama itu ada motivation change, yaitu motivasi perubahan. Motivasi perubahan ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Sensitisasi organisasi untuk menekan perubahan. Lalu 2. Mengungkapkan perbedaan antara keadaan saat ini dan yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada sampaikan harapan positif yang kredibel untuk perubahan tersebut. Jadi motivasi perubahan ini maksudnya, jadi apabila ada organisasi yang ingin melakukan perubahan, organisasi tersebut harus menekan perubahan ini kepada karyawan-karyawannya. Jadi lebih ditekankan lagi. Lalu adanya berarti organisasi ini memberitahukan nih perbedaan saat ini dan saat yang diinginkan. Jadi saat yang diinginkan itu apabila perubahan terjadi, saat tersebutlah yang akan kalian jelaskan. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya apabila sebelum ada perubahan dan sesudah ada perubahan. Lalu yang ketiga ada kalian menyampaikan harapan positifnya dari perubahan ini, sehingga apabila kalian menyampaikan harapan positif ini, orang tersebut akan lebih termotivasi untuk mengikuti perubahan yang kalian lakukan. Lalu yang kedua ada creating vision of change, yaitu membangun masa depan yang diinginkan. Lalu ada creating vision of change itu adalah menciptakan visi perubahan. Nah, menciptakan visi perubahan ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bold and valued outcomes dan desired future state. Bold and valued outcomes itu artinya hasil yang berani dan dihargai. Lalu desired future state itu artinya keadaan masa depan yang diinginkan, seperti penjelasan sebelumnya ya. Jadi kalian ini menulis yang menciptakan visi. Jadi dari visi ini kalian juga memikirkan apabila visi ini terlaksana,
dari visi ini kalian juga berpikir masa depan yang diinginkan. Jadi kalian memikirkan masa depan yang diinginkan, lalu kalian menulis visi tersebut. Nah, iya. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa mau dilanjut? Apa mau dilanjut? Lanjut ya. Lalu yang ketiga ada developing political support. Developing political support. Oh, Faragita. Bentar ya, maaf sinyal saya agak terganggu. Iya, Faragita, tidak apa-apa. Itu yang pertama ada assessing change agent power, lalu identifying key stakeholders, lalu ada influencing stakeholders. Ada yang tahu artinya gak? Ada yang tahu artinya gak? Apa? Iya, Lisa, tolong dijawab. Tidak. Lisa? Ya. Selanjutnya. Emang suara gue lemes banget ya? Selanjutnya nggak tahu. Pengembangan politik itu ada 3. Selanjutnya nggak tahu. Mungkin yang lainnya ada yang tahu. Anissa Amelia maksudnya. Lalu ada Nurul Solihah, Yan Handayani. Tahu gak? Jangan tiduran aja. Ya maaf ya. Sonia, oh Sonia tahu. Coba Sonia. Yang tahu bisa di komen di chat sini ya, di sebelah kanan kalian bisa ketik di situ. Mbak. Kayaknya dulu jam 7 terus masih pada seger. Ada yang tahu? Nggak ada. Saya lanjut ya kalau nggak ada yang tahu. Ya, yang tadi Mbak Lisa bilang itu benar. Nah, pengembangan pendukung politik ini dibagi lagi ke dalam 3 bagian, itu yang pertama itu menilai kekuatan agen perubahan. Nah, lalu yang kedua itu mengidentifikasi pemangku kepentingan umum. Lalu yang ketiga itu mempengaruhi pemangku kepentingan. Nah, apabila kalian ingin melakukan perubahan, kalian nilai dulu nih, misalnya ada dalam suatu organisasi, kalian ingin melakukan perubahan, kalian menilai dulu nih siapa kekuatan dari organisasi tersebut, dari di dalam organisasi tersebut siapa yang paling kuat. Nah, kalian nilai dulu nih. Nah, setelah kalian nilai, kalian identifikasi nih orang yang paling kuat ini, berkepentingannya sebagai apa di dalam organisasi tersebut. Nah, lalu yang terakhir kalau kalian sudah identifikasi, kalian bisa mempengaruhi dari orang yang punya kepentingan itu, orang yang punya kepentingan itu kalian bisa pengaruhin, sehingga dengan begitu perubahan yang kalian ingin laksanakan itu dapat berjalan. Iya, Amel, ada apa? Saya lanjut ya. Nah, yang berperan dalam perubahan organisasi itu ada change sponsor, lalu ada change agent, lalu ada change target. Nah, change sponsor ini apa sih? Jadi dia itu adalah individu atau kelompok dengan kekuatan untuk menentukan bahwa perubahan akan terjadi. Nah, kalau change agents itu apa sih?
yaitu dia itu adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melihat bahwa perubahan yang telah ditentukan sebelumnya terjadi. Nah, kalau change target adalah individu atau kelompok yang diminta untuk mengubah sesuatu, pengetahuan, keterampilan, atau perilaku sebagai akibat dari perubahan tersebut. Nah, kita ke slide selanjutnya. Managing the transition. Itu ada current state, ada transition state. Itu di dalam transition state itu ada activity planning dan change management team. Lalu yang terakhir itu desired future state. Nah, apa sih ini managing the transition? Yang pertama itu ada current state. Itu apa? Managing the transition itu adalah mengelola transisi. Nah, current state itu adalah kondisi saat ini. Lalu ada transition state, itu ada activity planning, perencanaan kegiatan. Lalu ada change management team, yaitu tim manajemen perubahan. Lalu ada keadaan masa depan yang diinginkan. Jadi dalam tahap perubahan itu ada perubahan saat ini, lalu di tengah-tengah ini kalian merencanakan perubahan dengan tim kalian. Nah, nanti di akhir ada perubahan yang kalian inginkan di masa depan ya. Nah, lalu yang kelima itu ada sustaining momentum. Nah, di dalam sustaining momentum ini dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu ada providing research for change, lalu ada building a support system for change agent, lalu ada developing new competencies and skills, lalu yang keempat ada reinforcing new behaviors, lalu yang terakhir ada staying the course. Mungkin ada yang tahu artinya, Kalisa tahu gak artinya? Muka-muka lelah nih. Ada yang tahu gak artinya? Ada yang tahu ya? Jadi sustaining momentum itu adalah Kak Ica udah gak fokus nih. Iya nih, Kak Ica udah lelah. Mungkin semuanya juga lelah ya. Masuk saya. Suaranya gitu banget. Yaudah nih. Jadi sustaining momentum itu mempertahankan momentum. Nah, apa sih yang pertama itu artinya menyediakan sumber untuk perubahan. Lalu yang kedua itu membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kompetensi dan keterampilan baru. Nah, yang keempat itu memperkuat perilaku baru. Lalu yang kelima tetap mengikuti kursus. Ya, pokoknya itu. Nah, slide selanjutnya. Iya, Faragita, banyak kesalahan teknis, tidak apa-apa kok. Lalu ada elemen of change enablement. Nah, dalam elemen of change enablement itu ada organizational transition. Nah, di dalam organizational transition ini itu ada ubah arsitektur, ada komunikasi, ada manajemen kinerja. Lalu ada personal transition, yaitu kapasitas kepemimpinan, kapasitas individu dan tim, dan kapasitas budaya. Jadi dalam elemen dalam perubahan itu ada dari transisi organisasi maupun transisi personal atau individu ya. Kalau dari transisi organisasi itu yang kalian ubah prosesnya itu yaitu mengubah proses arsitekturnya, lalu mengubah komunikasinya, cara berkomunikasi mungkin ya. Lalu ada ada manajemen kinerja. Lalu yang kalau transisi individu ada
transisi individu atau personal itu adalah, jadi kapasitas kepemimpinan dia harus dirubah, lalu kapasitas dari dalam diri dia juga harus dirubah, dan budaya. Wah, sudah kesimpulan nih. Sebelum ini ada yang mau bertanya nggak? Tanya dong. Ya Allah, udah pada ngantuk. Ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang masih belum jelas? Atau ada yang mau di-review lagi? Coy, jawab coy. Udah jelas kakak. Oh iya Sonia, terima kasih. Cuma pembahasannya pakai bahasa Inggris, jadi aku kurang ngerti. Oh iya, mohon maaf ya. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Nggak Mohon maaf apa-apa kok juga tadi, tapi ngejelasinnya belum pemaparannya benar. sudah cukup jelas. Iya. Enggak kok, udah jelas. Benar. Saya tahu kok. Para Gita, nih apa nih? Ulangi lagi dong kak. Saya tadi nggak ikut. Ulangi yang dari mana ya para Gita? Mungkin bisa dijelasin. Mungkin bisa dikasih tahu. Para Gita. Nurul mana nih Nurul? Nurul udah lelah. Dari awal kak. Ini seriusan para Gita, dari awal. Udah 41 menit loh. Para Gita, para Gita. Oh iya, Amel. Nih, ya, mungkin kalian bisa di kesimpulannya nih. Para Gita seriusan nih mau dari awal. Atau mau saya bacain kesimpulannya? Udah berapa menit? Udah 43 menit. Iya cukup Dwi, cukup. Ya cukup, Dwi. Ya cukup, oke Dian. Ngomong juga Dian akhirnya. Iya. Ya udah nih. Kesimpulannya ya. Itu ada change is difficult because of emotion. Jadi perubahan itu akan sulit karena emosi. Jadi kalau kalian mau melakukan perubahan, kalian itu harus bisa mengkontrol emosi dari dalam diri kalian. Atau apabila ada perubahan yang masuk ke dalam diri kalian, akan lebih baik kalian mengkontrol emosi kalian dan berpikir ulang apakah perubahan tersebut baik atau tidak untuk kalian. Nah, lalu yang kedua adalah people will react differently but generally follow the same pattern. Jadi maksudnya itu, jadi orang-orang itu bakal bereaksi yang berbeda apabila ada perubahan. Jadi setiap orang punya reaksinya yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya orang tersebut mau tidak mau harus mengikuti perubahan yang ada ini. Nah, seperti itu. Lalu ada accept that fear, denial, anger, resistance is normal and do things to help yourself and your staff. Yaitu menerima bahwa ketakutan, penyangkalan, kemarahan, penolakan adalah hal yang normal dan melakukan sesuatu untuk membantu diri Anda dan staf Anda. Jadi kalian mau marah atau mau menyangkal dari perubahan itu, ya itu wajar karena kalian ngerasa baru dengan perubahan itu. Tentang apa sih ini perubahan kok gini, tapi dengan marahnya kalian kayak gitu, ya itu wajar kalau kalian marah. Nah, lalu selanjutnya ada carefully look for the opportunities, they will be there. Yaitu dengan hati-hati mencari kesempatan, mereka akan berada di sana. Yaitu pada akhirnya mereka
mereka akan ada di sana, yaitu mengikuti perubahan yang kalian lakukan, seperti itu. Lalu ada focus on removing fear. Most other behaviors seems to stem from this. Fokus pada menghilangkan rasa takut. Sebagian besar perilaku lain nampaknya menumpuk untuk itu. Nah, jadi kalian ini apabila mempunyai rasa takut, kalian harus fokus menghilangkannya terlebih dahulu. Jadi apabila rasa takut kalian menghilang, kalian jadi dapat menerima perubahan itu. Nah, lalu yang terakhir ada good information and communication is essential. People are good at dealing with change if they know what is changing. Jadi, informasi dan komunikasi yang baik sangat penting. Orang-orang pandai dalam menghadapi perubahan jika mereka tahu apa yang sedang berubah. Nah, jadi di akhir ini yang paling penting ternyata informasi dan komunikasi. Kenapa? Karena seseorang ini akan tahu bahwa perubahan yang kalian lakukan ini baik untuk mereka apabila mereka mendapatkan informasi yang benar dan kalian juga melakukan komunikasi dengan baik dengan mereka, seperti itu. Ada pertanyaan dari bagaimana cara mengontrol dari Faragita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengontrol emosi, Kak? Saya sulit mengontrol emosi. Caranya gimana ya? Sebenarnya saya juga sulit mengontrol emosi saya, tapi kalau saya berpikir ulang lagi, kayak masa jadi kayak gini sih, masa mau kayak gini sih, seperti itu. Kalau saya berpikir ulang lagi untuk mengontrol emosi saya, seperti itu para kita ya. Wah, sudah habis slide-nya teman-teman. Ya teman-teman, apakah sampai sini jelas? Jelas, tolong dijawab di chat ya teman-teman. Oh iya, jadi udah di akhir nih. Jadi terima kasih buat waktunya pada malam hari ini, buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu buat dengerin saya ngomong, yang walaupun ngomongnya juga kurang semangat ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ya, itu dia. Ya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, langsung escape ya.